Mereka yang menaruh iman mereka kepada Tuhan dan mempercayakan hidup mereka kepadanya dapat melihat ke depan dengan penuh harapan dan kepastian. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Sabtu 13 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 19 ayat 6 sampai 9. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil dan merenungkan tema berdoalah, jangan putus asa, berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang janda yang tidak berdaya, dimanfaatkan dan ditolak haknya. Melalui kegigihan belaka, dia melemahkan hakim yang tidak bermoral, sampai dia atau hakim tersebut memberikan keadilan padanya. Ketekunan membuahkan hasil, dan itu terutama berlaku bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Yesus mengilustrasikan bagaimana Allah sebagai hakim dan pembela kita jauh lebih cepat datang untuk membela kita dan memberikan keadilan, berkat dan pertolongannya kepada kita ketika kita membutuhkannya. Tetapi kita dapat dengan mudah berkecil hati dan lupa untuk meminta rahmat dan bantuan dari Bapa kita yang di surga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menceritakan perumpamaan tentang janda yang gigih dan hakim yang tidak adil untuk memberi murid-muridnya harapan dan keyakinan akan pemeliharaan Allah yang tiada putusnya terhadap kita. Dalam kehidupan sekarang, kita dapat mengharapkan pencobaan dan kesengsaraan, tetapi kita bukannya tanpa harapan kepada Tuhan. Hari penghakiman terakhir akan mengungkapkan bahwa keadilan Allah menang atas semua ketidakadilan yang dilakukan oleh dunia, dan bahwa kasih Allah lebih kuat daripada kematian. Mereka yang menaruh iman mereka kepada Tuhan dan mempercayakan hidup mereka kepadanya dapat melihat ke depan dengan penuh harapan dan kepastian. Mereka akan menerima upah mereka, yaitu jika tidak sepenuhnya dalam kehidupan sekarang ini, maka pasti akan sepenuhnya di zaman yang akan datang dalam kerajaan Allah, kerajaan kebenaran, damai dan sukacita. Yesus mengakhiri perumpamannya dengan pertanyaan yang menyelidik. Akankah kita memiliki iman, jenis iman yang tidak putus asa atau kehilangan harapan kepada Tuhan, tapi bertahan sampai akhir hidup kita dan sampai akhir zaman ketika Tuhan Yesus akan kembali dalam kemuliaan sebagai penguasa dan hakim dari semua? Saudara dan saudariku, iman adalah pemberian yang sepenuhnya gratis, cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak dapat percaya dan bertekun dengan harapan jika Tuhan tidak terlebih dahulu menarik kita kepada dirinya
dan mengungkapkan kepada kita kasih dan perhatiannya yang penuh belas kasih. Jika kita ingin bertumbuh dan bertekun dalam iman sampai akhir hayat kita, maka kita harus memelihara iman tersebut dengan firman Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menambahkan iman kita. Ketika cobaan mengecewakan kita, di manakah kita menempatkan harapan dan keyakinan kita, iman kita? Apakah kita berdoa terus dengan iman yang penuh harapan? Harapan yang penuh dengan keyakinan akan Allah yang selalu berbelas kasih bagi kita? Berdoalah terus penuh harapan. Jangan putus asa. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tingkatkan iman kami dan kuatkan agar kami tidak pernah meragukan firman dan janji-Mu untuk selalu bersama kami. Dalam setiap situasi yang kami hadapi, baik cobaan, kegagalan, atau kehilangan, kesedihan, semoga kami selalu menemukan kekuatan dalam cinta-Mu yang tak pernah gagal, dan kami temukan sukacita hanya karena memiliki-Mu saja sebagai harta karun hati kami. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha kerja kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.